Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi jama'al mahabbata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin al-amin alladhi bittiba'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di area Masjid An-Nur ini pun yang tersambung dalam sambungan live kita di pagi hari ini di kajian duha, kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan pagi hari ini, dan di antara kenikmatan iman itu kita bisa wujudkan dalam bentuk meningkatkan amal saleh, salah satunya dengan mendatangi majelis ilmu. Karena datang ke majelis ilmu itu dibuka dengan kalimat iman. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi yang bisa tergerak untuk datang ke majelis ilmu itu hanyalah orang-orang yang beriman. Dan iman itu yang mengantarkan seseorang datangnya ke majelis. Ingat, tempatnya disebut majelis. Saya sering kali ungkapkan, majelis itu berasal dari kata jalasa. Jalasa orang sekarang menyebutnya dengan duduk. Padahal duduk itu ada dua kata. Ada jalasa, ada qa'ada. Jalasa perpindahan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Anda duduk sekarang di karpet, saya minta pindah ke kursi supaya lebih tinggi. Maka orang Arab mengatakan tafaddal ijlis. Tapi kalau kita berada dalam posisi tinggi seperti berdiri, kemudian akan turun duduk jadi merendah, maka orang Arab mengatakan tafaddal uq'ud dari kata qa'ada. Sifatnya disebut dengan qu'ud. Jalasa sifatnya disebut dengan julus. Karena itu orang yang tak sanggup sholat dalam keadaan berdiri, boleh ia duduk. Dan di Quran disebut dengan qu'udan, bukan julusan. Quran surah keempat misalnya An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Quran surah ketiga Ali Imran misalnya ayat 191. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Itulah dahsyatnya diksi Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran firman Allah. Ya, kalau diduga atau dituduh seperti orang-orang yang tidak paham menuduhnya sebagai rekayasa manusia, maka bahasanya akan bahasa manusia yang kadang tidak mampu membedakan kapan kata itu ditempatkan. Baik, tempatnya disebut dengan maq'ad, dari kata qa'ada maq'ad. Jadi maq'ad itu kalau orang aktif tiba-tiba nggak aktif lagi, nah disebut dengan maq'ad. Rehat, duduk, sifatnya taqa'ud. Karena itu orang pensiun yang tadinya aktif kemudian tidak aktif lagi disebut huwa yataqa'ad. Tapi kalau berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi, mengangkat kita lebih tinggi, maka tempatnya disebut majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Kenapa tempat belajar ilmu itu disebut majlis? Majlis ilmu. Untuk memberikan kesan kepada kita yang datang, kalau ingin datang ke tempat menuntut ilmu, carilah tempat-tempat yang mampu mengangkat derajat kita lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi datang dengan pulang itu ada perbedaan. Jamaknya disebut majalis, karena itu kita sebut majlis ilmu, majlis ta'lim. Apa yang terangkat di dalamnya? Dua. Teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat itu dua. Yang pertama imannya. Jadi
Datanglah ke majlis ilmu yang bisa menaikkan, mengangkat kualitas iman kita lebih kuat dari sebelumnya. Nah, itu yang bagus kata Quran. Nah, yang bisa datang ke majlis ilmu begitu itu disifati oleh Quran orang-orang yang memang punya iman. Imannya itu yang mengantarkan dia ke satu tempat, yang di tempat itu imannya mampu mengangkat dia lebih kuat. Apa cirinya orang mendapatkan keimanan yang lebih kuat? Maka nanti Al-Imam Al-Bukhari menerangkan dalam kitab sahihnya, di topik yang kedua Kitabul Iman, ada 57 hadis. Di antara hadis itu ada rumus dari Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qala al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik, terangkat, bisa turun. Kapan dia bisa naik? Dia naik terangkat dengan banyak mengerjakan ketaatan. Wujudnya amal saleh. Karena itu, saya sering katakan, majlis ilmu yang baik, satu, adalah majlis yang ketika Anda datang, apapun yang disampaikan di majlis itu mampu memotivasi kita, sehingga kita lebih ingin menaati Allah. Lebih dekat dengan Allah. Senang menunaikan amal saleh. Salatnya menjadi lebih rajin. Baca Qurannya meningkat. Puasanya meningkat. Bahkan kita baru lihat syekhnya, ustadznya, atau gurunya, kita sudah termotivasi mengerjakan kebaikan. Itulah majlis ilmu. Dan yang bisa mendatangi demikian, ya ayyuhalladzina amanu, karena iman ketemu iman. Ya. Kalau merendah, nanti turun kualitasnya dari majlis jadi tempat biasa. Ya. Apa yang didapati di dalamnya macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, mungkin yang membuat banyak tertawa, mungkin yang membuat banyak juga menangis, mungkin yang membuat macam-macam. Tidak bisa kita persalahkan. Ya, masing-masing barangkali punya bagiannya tersendiri. Tapi untuk ahli iman, dia akan mendatangi majlis yang mengangkat imannya. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Bertambah pengetahuan. Jadi selain imannya menguat, pengetahuannya bertambah. Nah, pengetahuan itulah ketika bertambah yang membantu dan memudahkan iman saat mengerjakan amal soleh. Contoh begini. Anda kalau tahunya amal solehnya saja. Sholat 5 waktu berapa? Berapa rakaat? 17. Waktunya ada berapa? 5. Karenanya disebut 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, isya, 4. Maghrib 3 ya. Baik. Jadi 17 semuanya. Kalau ilmu kita hanya di sini, tapi kita taat beriman, maka pengetahuannya hanya cukup sampai di sini. Pokoknya kalau sudah tiba maghrib, 3. Kalau sudah tiba isya, 4. Kalau sudah tiba zuhur, 4. Kalau sudah tiba asar, 4. Subuh, 2. Tiba Anda melakukan perjalanan jauh. Seperti ini ada rombongan dari Sumbar datang. Semoga Allah berikan kemuliaan-kemuliaan kebaikan. Dan juga yang lainnya yang mungkin juga lebih jauh lagi. Ya. Baik. Datang tapi tak tahu ilmunya misalnya. Taunya imannya sudah kuat, ingin mengerjakan amal soleh, sholat. Tiba di jalan, dari zuhur ke asar, tidak mudah menemukan tempat untuk sholat. Atau ada kesulitan-kesulitan yang tidak memungkinkan mengerjakan di kendaraan misalnya. Wudhunya bisa terjaga saat zuhur. Belum tahu ilmu tentang jamak, belum tahu ilmu tentang qasar. Maka pengetahuan yang terbatas itu, walaupun imannya kuat, pengetahuan terbatas menjadikan ibadah kadang-kadang tidak lebih mudah untuk ditunaikan. Tapi ketika walladzina utul ilma darajat, ilmunya semakin banyak, tahu tentang hukum jamak. Baru tahu jamak dikerjakannya 4-4. Tapi tambah ilmu tentang qasar bisa 2-2. Ya. Jadi mengerjakan zuhur bisa 2, jamak dengan asarnya jadi 2. Kemudian maghribnya ke isya, maghrib tetap 3. Kemudian isyanya jadi 2. Karena pengetahuan. Tapi kalau pengetahuan cukup sampai di situ, belum tahu tentang subuhnya yang nggak bisa dijamak, bisa jadi subuh dijamak ke isya. Ya. Tambah lagi pengetahuan. Karena itu subuh tidak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Kosor batas minimal 2. Subuh sudah 2. Mau dibagi lagi jadi 1 kan nggak mungkin. Karena itu subuh letaknya jauh ke zuhur, jauh ke isya. Sehingga tidak ada alasan kita untuk menariknya menjadi jamak. Mau jamak ke isya masih jauh kok. Ya, mau narik zuhur ke subuh masih jauh juga. Nah, itulah pentingnya kita datang ke majlis ilmu. Ilmu bertambah memberikan keadaan ibadah kita lebih mudah, iman meningkat menjadikan suasana ibadah kita lebih kuat. Dan itu yang disebut dengan majlis. Yang ingin saya katakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita
termasuk orang-orang yang beriman sampai dengan pagi hari ini, dan menggolongkan apa yang kita sekarang sedang pelajari di tempat ini sebagai majalisul ilmi insyaallah. Apa yang didapatkan jika semua itu terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Siapapun yang melangkahkan kakinya ke tempat seperti tadi dengan imannya dan niatnya hanya untuk talabul ilmi, belajar, maka setiap langkah yang ia lakukan hingga tiba dan pulang ke tempatnya akan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, catat itu untuk meringankan langkahnya ke surga. Dan diperintahkan malaikat membentangkan sayapnya, berikan ridha kepada hambaku itu sampai selesai menuntut ilmunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, dan diabadikan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Al-Bukhari di topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah merubah menjadi orang baik, perilakunya baik, sifatnya menjadi lebih baik, karakternya baik, maka yang pertama Allah berikan kepada orang itu, diberikan ia arahan dan kemampuan untuk datang belajar tentang tuntunan agamanya. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan ringan langkah ke surga, datang ke majlis ilmu. Di antara pembuktiannya di Sahih Al-Bukhari, keberhasilan kita belajar, pulang dari majlis ilmu itu ada perubahan pada diri kita yang membuat kita lebih baik. Jadi cirinya kalau memandang, memandang yang baik saja. Kalau mendengar, mendengar yang baik saja. Kalau bicara, bicara yang baik saja. Kalau melangkah, melangkah kepada tempat yang baik. Nah, ini yang menjadikan langkahnya ringan ke surga. Jadi sekalipun Anda catatannya banyak, kemudian ilmunya banyak, tapi tidak merubah perilaku menjadi lebih baik, maka tetap berlaku hisab yang boleh jadi tidak mudah untuk dilalui. Karena itu mari kita niatkan dengan ikhlas. Saya buka dulu supaya mengondisikan hati dan keadaan kita. Niatnya ikhlas karena Allah semata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kajian kita, masih melanjutkan pembahasan tentang surah An-Naba, dan saya akan coba bagi kepada dua bagian pokok. Yang pertama melanjutkan topik kajian kita di pertemuan yang lalu, dan yang kedua memberikan di waktu yang tersisa singkat tips cepat untuk bisa menghafal Quran dengan lebih mudah, dan kemudian mengingat dan mempraktekannya dalam kehidupan. Karena itu mari cepat kita mulai, mudah-mudahan efektif untuk kita bisa lakukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba, surah ke-78. Mayoritas ulama menyebutnya dan menghitungnya dengan jumlah 40 ayat dan memberikan nama sesuai dengan karakter-karakter surahnya. Bagi yang baru bergabung, silahkan dicek pertemuan sebelumnya, sehingga saya tidak banyak mengulang apa yang telah kami terangkan dan kami ulas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Secara singkat, surah ini diturunkan oleh Allah yang pertama untuk membuktikan kebenaran dan keagungan Al-Quran. Keagungan itu bahasa Qurannya disebut dengan mu'jizat. Kebenaran dan keagungan Al-Quran. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar bersumber dari Allah, sampai kita merasa yakin, dan menjadikan itu sebagai pedoman dalam berkehidupan. Ingat ya? Jadi bukan sekedar menjadi bacaan, tujuan akhirnya pedoman berkehidupan. Jadi kalau kita nanti mengaji Al-Quran sampai tuntas dan menggali maknanya, kita akan temukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu isinya kurikulum hidup semua. Jadi bukan sekedar bacaan, membaca itu wasilah untuk tahu isinya. Tapi karena ini adalah mukjizat, ya, firman Allah, maka perlakuannya pun berbeda. Ketika membaca ada pahalanya. Beda, baca Al-Quran tidak ada pahala. Baca Al-Quran setiap hurufnya berpahala. Jadi biasanya saking ada kaidah mengatakan begini, kalau ada sesuatu yang sangat penting, biasanya semua jalurnya jadi penting. Coba lihat, kalau ada kelas VVIP itu tempatnya beda nggak dengan kelas biasa? Beda. Perlakuannya sama tidak? Tidak. Fasilitasnya sama tidak? Tidak. Nah, Al-Quran itu VVIP kelasnya. Ya, kelasnya itu sangat istimewa, beda dengan bacaan biasa.
Karena itu untuk membedakan yang istimewa dengan yang biasa ini, baru dibaca sudah ada pahala. Ya, di At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Nabi SAW bersabda, wa kama qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, baru baca, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Nah, normalnya kaidah amal soleh itu kalau dikerjakan, satu amal solehnya 10. Ya, satu amal solehnya. Itu paling standar. Kita sedikit belajar tentang rumus menghitung pahala berdasarkan keterangan Al-Quran. Ya. Nah, yang standar begini, yang standar. Kita rinci dulu ya penjelasan kita. Standar itu teorinya ada di Quran. Kalau teori itu kita bawa ke penjelasan. Kalau Qurannya pasti ayat ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 10 amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang bernilai akhirat, bernilai ibadah. Jadi nanti ada perbuatan yang hanya punya nilai dunia saja, tak punya nilai akhiratnya. Ada perbuatan yang dikerjakan otomatis punya nilai akhirat. Apa yang membedakannya? Yang pertama niat. Karena itu Nabi sering mengatakan dan seluruh para pakar hadis biasanya itu memulai menerangkan hadis mereka dengan menyampaikan hadis pertama ini. Termasuk Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, ada 97 topik. Topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi, tapi hadis pertamanya tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Ya, an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niat. Nah, niat itu yang membedakan perbuatan menjadi hasanah atau bahasa kitanya ibadah. Ya. Atau hanya menjadi rutinitas saja. Ya, rutinitas. Contoh begini. Contoh. Bapak Ibu misalnya, baik. Bangun dari tidur, rutinitas bukan? Makan, rutinitas bukan? Minum, rutinitas bukan? Berpakaian, rutinitas bukan? Nah, itu rutinitas, tiap hari dilakukan, tiap hari dikerjakan. Pertanyaannya, jadi ibadah tidak? Ayo, padahal sudah bertahun-tahun itu dikerjakan. Pertanyaan saya, jadi ibadah tidak? Nah, tergantung niat. Nah, sekarang ibu diniatkan nggak dari dulu itu jadi ibadah? Awas, hati-hati, hati-hati. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina wa amilus salihati ini. Bagaimana caranya kalau ingin jadi ibadah? Ikuti sesuai petunjuk Nabi. Nah, Nabi mengajarkan sesuatu menjadi ibadah, kita niatkan ibadah, dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi ibadah lewat formula doa namanya. Karena itu semua perbuatan kita itu diiringi dengan doa. Coba Bapak Ibu cek, bangun tidur ada doanya? Ada. Apa doanya? Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Makan ada doanya? Minum ada doanya? Nih, barusan ke masjid. Masuk masjid ada doanya? Keluar masjid ada doanya? Tuh, ada yang mau ke toilet. Masuk toilet ada doanya? Keluar toilet ada doanya? Masuk masjid kaki? Keluar toilet kaki? Hah? Apa fungsi doa itu? Merubah dari sekedar rutinitas menjadi ibadah. Kalau sudah jadi ibadah, jadi hasanah namanya. Nah, hasanah itu maksudnya apa? Ketika perbuatan menjadi ibadah, diperintahkan oleh Allah, tuliskan bekal akhiratnya ya malaikat. Maka standarnya, setiap jadi ibadah, dapatlah bekal akhirat, hasanah 10. Nah, ini yang dibawa pulang, ini yang disebut dengan ajrun namanya, yang kita sebut dengan pahala. Tuh. Ya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ini ajrun. Jadi setiap satu, kedua, dua, ketiga, tiga, keempat namanya ajrun. Bahasa kitanya pahala. Jelas? Di hadis Muslim jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Jadi setiap kita mengerjakan perbuatan rutinitas diniatkan sebagai ibadah, maka dituliskan hasanahnya poinnya 10. Ini standarnya.
Karena itu, dunianya kita usahakan menjadi hasanah, bukan cuma rutinitas. Bangun tidur, semua bangun. Tapi jadi ibadah, tidak. Kalau tidak jadi ibadah, kehilangan 10 kebaikan. Kalikan 500. Itu cara berpikirnya. Nah, ini yang dibawa pulang. Anda berpakaian, Anda berdoa misalnya. Ya, ketika Anda berdoa, dapat poin 10. Tapi kalau nggak berdoa, nggak jadi ibadah. Ketika tidak menjadi ibadah, Allah, jadi rutinitas saja, maka semua kegiatan itu manfaatnya dunia saja. Pertanyaannya, saat meninggalkan dunia, fungsi pakaian itu masih berlaku atau tidak? Tidak. Ke alam kubur aja udah ganti pakaian. Ya kan? Ke akhirat tidak dibawa. Nah, apa yang dibawa pulang? Yang dibawa tuh ininya. Karena itu konsep yang diajarkan kepada kita, petunjuknya dari Al-Quran, pastikan dunia menjadi hasanah. Nanti hasanah ini, setiap catatan ini akan dikonfirmasi saat di akhirat, saat pulang. Inilah yang dituliskan dalam kitab Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Karena itu kita berdoa, ya Allah, mohon bimbing hamba supaya semua kegiatan dunia itu menjadi hasanah. Dan hasanah ini akan dikonfirmasi saat di akhirat. Maka populer dan virallah doa memohon dunia hasanah, akhirat hasanah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Dunia, akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Ada, terserahlah. Sapu jagat, mau doa ada sapu, nggak ada jagatnya, jagat nggak ada sapunya, terserah. Yang penting hasanah. Nah, kembali ke Quran. Quran istimewa. Quran beda. Karena istimewa, karena Quran itu beda, maka Allah berkenan menyampaikan pada Rasulullah SAW bukan sekali baca Qurannya, tapi setiap hurufnya. Setiap hurufnya. Ya. Man qara'a harfan min kitabillahi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad. Beliau tumbuh berkembang di kota Tirmidz sehingga disebut dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Dari Nabi SAW disampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Satu huruf. Falahu 10 hasanat. Dia akan diberikan 10 kebaikan. 10 hasanat. Setiap hurufnya. Bukan sekali bacanya. Jadi kalau misalnya, maaf, Bapak Ibu baca alif lam mim. Ya kan? Berapa ayat? 3 ayat. 1 ayat. Sebentar. Tarik nafas dulu. Fokus. Alif lam mim. Berapa huruf? Berapa ayat? Bagus. Nah, menilainya bukan begini, baca alif lam mim 10, bukan. Kata Nabi, walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf sekali baca, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin 10 hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita melihat alif lam mim, ada berapa huruf? Berapa pahalanya? Itu hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau kita ngitungnya pakai ilmu lagi, ilmu yang keempat dalam gramatikal bahasa Arab. Yang pertama nahwu, kedua saraf, ketiga balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi, ma'ani, bayan, dan badi'. Nanti ilmu keempat disebut arud. Arud itu punya 16 formulasi, tapi rumus cepat dari ilmu arud itu adalah kita menghitung dari apa yang didengar, bukan apa yang dituliskan. Jadi kalau di ilmu arud itu misalnya ada rumus pertama tawil, tawilun lahu dunal bukhari fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Fa'ulun itu ditulisnya fa'ulun, pakai nun lagi di ujungnya. Di apa yang didengar itu yang ditulis. Ini Nabi menyebutnya alifun, ya kan? Rumusnya begini, tegak bentuknya. Tapi kan begini hurufnya. Alifun. Tuh. Ini berapa huruf? 3. Ini huruf apa? Bukan, ini hamzah. Tuh. Hamzah berapa huruf? Tuh, 2, 3, 4. Maksudnya apa? Maksudnya bagi orang yang ikhlas tak pernah berhitung berapa dapat pahala, maka Allah berikan pahala kepadanya tanpa hitungan.
Rumusnya ada di Quran surah kedua di akhir ayat 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bagi yang tanpa berhitung diberikan tanpa hitungan. Bagi yang menghitung 3 huruf kasih 3 kali 10. Jadi berapa? 30. Kenapa ada yang menghitung? Rumusnya hadis Muslim nanti dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena di akhirat nanti antara hasanah dan sayyi'ah itu akan ditimbang. Itu yang namanya hisab. Hasanah kanan, sayyi'ah kiri. Hasanah itu pahala, sayyi'ah itu dosa. Jadi setiap ada orang berbuat dosa ditutupi oleh pahalanya. Pahala 1 misalnya, ya, dosa 1 tutup jadi kosong. Setiap perbuatan baik 10, perbuatan buruk dosanya 1. Tutupin dari yang 10 ini, datang tinggal 9. Rahmat Allah menjadikan perbuatan dosa, kalau bukan kabair, kalau bukan dosa besar, dia menjadi 1, tapi kalau dia kerjakan kebaikan, dia tutup tuh dengan 1 itu sisa 9. Kadang-kadang ada yang masih ngitung nih, aduh saya lihat tadi ya Allah, tutup dengan bacaan Quran, 1 huruf cukup, nun. Masih ada sisa 9. Nah, itu yang hitung-hitungan tuh. Itulah Al-Quran. Nah, ini yang standar, ini yang istimewa. Baik, jadi surah An-Naba, di antara tujuannya ketika Allah turunkan untuk mengungkap keagungan Al-Quran itu, mu'jizat Al-Quran, sampai kenapa layak mendapatkan penilaian yang dahsyat. Saking agungnya, baru baca mendapatkan pahala. Tapi bacaan yang berpahala ini tujuannya untuk memahami isinya. Ingat, bukan sekedar dibaca. Betul, membaca ada pahala. Tapi fungsi Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca. Inti fungsinya untuk membimbing kita berkehidupan. Pedoman lengkap yang menjadi bimbingan kita berinteraksi, itu dalam bahasa Arab disebut hudan namanya. Hudan. Kalau dia hanya terbatas pada satu kegiatan, disebut dalil namanya. Apa namanya? Dalil. Contoh, Bapak Ibu beli handphone. Semoga Bapak Ibu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, sehingga mampu beramal soleh. Ya, bukan buat beli handphone, ya. Amal soleh. Karena ada yang beli handphone hanya untuk bikin status saja, ya. Kan belum tentu jadi amal soleh. Kenapa sampai ke situ? Balik lagi. Contoh. Apa tadi contohnya? Handphone. Baik, kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan dulu seperti semula. Bapak Ibu sekalian, hudan dengan dalil. Anda membeli handphone. Bukankah saat beli handphone itu biasanya ada buku petunjuk? Ya? Beli kulkas ada buku petunjuk? Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan dalil namanya. Ya, petunjuk terhadap satu aktivitas, satu kegiatan. Ada bukunya. Ini fungsinya ini fungsinya begini. Dikerjakan berdampak positif, tidak dikerjakan bisa berkonsekuensi negatif. Tapi kalau petunjuk itu mewakili pada semua kegiatan secara komprehensif, menyeluruh semuanya. Bangun tidur dibimbing, makan diatur, berpakaian ditunjukkan caranya, demi kebahagiaan, kesuksesan dan kesejahteraan. Maka berubah namanya dari dalil menjadi hudan. Ini hudan. Al-Quran saat diturunkan, Allah dengan saat yang bersamaan memberikan penjelasan kepada kita melalui Rasulullah SAW bahwa fungsi Al-Quran, tujuannya diturunkan itu adalah sebagai hudan. Di dalamnya ada pedoman yang sangat lengkap bagi semua manusia untuk berkehidupan. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, dan apapun pekerjaan yang kita lakukan, di sini ada pedomannya. Quran surah kedua ayat 185. Karena Qurannya istimewa, Allah turunkan di bulan yang istimewa, Ramadan. Malamnya jadi istimewa, Lailatul Qadar. Harinya istimewa, Jumat. Malaikatnya naik status jadi Sayyidul Malaikat Ruhul Amin, Jibril. Nabinya naik status jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Ini. Nah, yang harus kita pahami dari kata hudan ini hal yang ingin saya highlight. Jadi isi Quran itu semuanya di dalamnya itu pedoman hidup kita ada di situ semua. Dan bukan pedoman berkehidupan saja. Kalau bisa kita ikuti semua itu, maka pertama akan merubah diri kita menjadi pribadi yang baik sempurna. Ingat ya, berubah karakter kita menjadi pribadi yang baik. Apapun itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kedua,
akan mengantarkan semua aktivitas yang kita kerjakan pada kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan standar yang ingin diraih. Jadi ada sukses saja belum tentu bahagia, itu disebut dengan farihah, farah, sifatnya farhan. Bahagia saja belum tentu sukses. Terbaliknya, bahagia belum tentu sukses disebut dengan farihah, sukses saja belum tentu bahagia disebut dengan faza, fauz, faiz, faizah. Ada yang namanya faizah, fauzan, faiz, faizin. Itu orang yang diharapkan sukses dalam kehidupan walaupun belum tentu bahagia. Asalnya begitu, asalnya. Ada yang kedua, bahagia belum tentu sukses, itu farihah, farah, farhan. Muhammad Farhan, ada yang namanya Farhan, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya walaupun belum tentu sukses. Nah, sekarang kalau Anda diminta memilih sukses tapi tidak bahagia atau bahagia tapi nggak sukses, pilih mana? Ya, saya tahu itu. Ya, saya paham. Bahagia dan maka katanya berubah menjadi falahun. Falahun. Orang yang mendapatkan falah disebut muflih. Jamaknya disebut muflihun. Nah, orang yang mengikuti Quran, semua pedoman kehidupan dirubah oleh Allah pribadinya menjadi pribadi yang baik, plus mendapatkan falah menjadi muflihun. Quran surah kedua ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Karena itu coba silahkan cek. Ibu bapak di kalangan umat jahiliyah, silahkan lihat Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat lainnya ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana perilaku mereka saat di zaman jahiliyah sebelum mengikuti Al-Quran? Jauh. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran, bukan tongkatnya Nabi Musa, bukan mu'jizat Nabi Isa, diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sebagai mu'jizat untuk mereka dan untuk semua manusia ke depan, maka Allah ingin tunjukkan, Pak Ibu, seringkali saya tunjukkan begini. Kita kan bicaranya sering jahiliyah. Jahiliyah itu, ini lokasinya Pak Bu, kurang lebih ya, umumnya berada di sekitaran Mekah. Saya ambil satu spot saja, satu titik. Itu kanan kirinya Romawi dan Persia. Di luar Jazirah Arab ini, di luar Hijaz. Romawinya maju, sudah ada imperium, peradaban. Kalau Bapak Ibu main ke Roma misalnya, ya, ke Italia atau ke Libya ada peninggalan, atau Mediterania, wilayah Turki yang ke sebelah dekat-dekat Mediterania. Itu sampai sekarang masih ada peninggalan Kolosium, kebesaran-kebesaran dan sebagainya, maju. Persia punya kekaisaran, saingan Romawi. Tapi Allah tidak berkenan menurunkan Al-Quran di Romawi, tidak di Persia. Supaya nanti orang tidak mengatakan begini, pantas turunnya di Romawi, pantas turunnya di Persia, sudah maju, sudah ada peradaban. Tapi diturunkan di tempat paling rendah, yang tidak ada peradaban, yang kriminalnya paling lengkap. Jadi tempat ini tuh khatam maksiat. Nih, sini. Semua jenis maksiat ada di sini. Dan nggak punya peradaban, jauh. Diturunkan di sini. Apa yang terjadi? Merubah ini semua. Kalangan masyarakat yang disebut jahiliyah berubah menjadi khairu ummah. Manusia terbaik, umat terbaik yang pernah lahir dan beraktivitas di bumi. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang ini jadi tenggelam Romawi, yang Persia pun jadi tenggelam. Yang naik yang ini. Apa yang menjadikan mereka naik ke permukaan sampai jadi orang hebat? Ternyata bukan karena kemampuan kehebatan mereka, tapi karena Al-Quran. Ini diikuti betul. Jadi mereka itu kalau sudah turun ayat, sami'na wa ata'na aja. Turun ayat misalnya mengatur tentang perdagangan, diatur dagangnya harus begini, sami'na wa ata'na, ikuti. Sehingga akhirnya apa? Muncul Utsman, muncul Abdurrahman bin Auf. Itu Bapak Ibu sekalian, dari orang yang fakir, yang hilang harta seperti Abdurrahman bin Auf, pernah kaya. Kaya, jadi fakir, hilang harta, naik status melebihi kekayaan sebelumnya. Nomor 4. Ya. Kalau di rumus kekayaan berarti dia ya nomor 4. Ya, kaya menengah, kaya banget, keempat kebangetan kayanya. Nomor 4 dia. Ya. Utsman demikian, sampai sekarang asetnya masih ada di Madinah. Jadi hotel wakaf Utsman bin Affan. Naik, nggak tanggung. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Amr bin As. Bagaimana keilmuan mereka yang sangat luar biasa. Abu Hurairah sangat populer dan buktinya sekarang masih ada. Itu hadis-hadis banyak diriwayatkan. Abu Hurairah itu baru masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal.
3 tahun. Tapi dalam 3 tahun itu bisa hafal 7.000 hadis. Dari mana barokahnya? Nih. Ikutin. Semua yang disampaikan mereka ikuti. Ini tentang ilmu, ini tentang jabatan, ini tentang pekerjaan, ini tentang dagang, ini tentang belajar. Semua ayat Quran diturunkan, diikuti oleh mereka, merubah keadaan mereka menjadi khair ummah. Apakah cuma di Mekah? Tidak. Dibawa ke Yathrib. Yathrib itu satu anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang menyebar, menemukan tempat di situ, tinggal di situ. Karena itu tempatnya diberi nama dengan namanya Yathrib. Saat Nabi pindah ke situ, hijrah dari Mekah ke Yathrib, itu suasananya kotor, pasarnya tertinggal, banyak ribanya, dimonopoli Yahudi, konfliknya banyak. Aus dan Khazraj 600 tahun nggak selesai. Diikuti bimbingan Al-Quran. Cuma 2 tahun. Merubah kondisi Yathrib yang tadinya tertinggal menjadi suasana kota. Pasarnya ditata, dagangnya menjadi sukses, orangnya jujur-jujur, jadi lebih baik, dan memberikan cahaya pada orang sekitarnya sehingga orang viral mengatakan, kalau Anda mau cari pasar yang jujur mana? Yathrib. Kalau Anda pengen suasana kota di mana? Yathrib. Kalau orang dermawan ada di mana? Yathrib. Maka sepakat semua berkata, rubah nama itu menjadi suasana kota yang menginspirasi melahirkan cahaya. Maka berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Quran turun di situ, merubah tempatnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Bawa ke Afrika Utara, sampai ke Andalusia, semangat Qurannya dibawa, maka berubah menjadi suasana kota yang berperadaban. Muncul peradaban Islam di Spanyol 700 tahun. Bukan peradaban Arab. Silahkan cek, semuanya peradaban Islam, peradaban Islam, peradaban Islam. Sumbernya di mana? Quran. Nah, ternyata ketika kita meriset Al-Quran, membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita temukan Allahu Akbar, semua isi Quran membimbing kita di semua tempat kehidupan kita di 3 alam, bukan hanya di dunia. Sekarang kita ada di mana? Kan kita di Masjid An-Nur di Tanah Kusir, dan dia bagian dari dunia. Setelah meninggal dunia kemana? Ke kubur. Jangan ke akhirat dulu Bu ya, sabar. Ada waiting room di sini, ada kuburan. Nah, baru setelah itu kemana? Ke akhirat ya, akhirat. Ini alam terakhir, karena itu ada taknya. Akhirat di ujung sesuatu yang nggak ada mulanya lagi. Ujung pas. Nah, jadi kalau di sini itu penentuannya jadi nggak bisa merubah lagi. Kalau sudah bahagia selamanya di surga, kalau nastapa ya nastapa di neraka. Kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan khususnya nanti pada orang yang beriman tapi sedikit bekalnya, nanti ada kebijakan-kebijakan tertentu di dalamnya. Dunia, kubur, akhirat. Coba, saya tanya Bapak Ibu. Kalau kita baca Quran, ada ayat tentang perdagangan? Ada. Ya, gampangnya bilang ada aja ya. Ada ayat tentang berbakti pada orang tua? Ada ayat tentang bagaimana bertetangga yang baik? Ada ayat tentang bagaimana bergaul yang benar? Coba bacakan ayatnya satu aja. Ada ayat tentang cara belajar? Ada ayat tentang bagaimana mendidik anak dalam kandungan? Ada ayat tentang memberikan ASI? Mana ayatnya? Ada semua. Ada. Ya, Al-Baqarah 233 itu untuk ASI. Itu kan? Cara mendidik anak dalam kandungan sejak didoakan, Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, cari dari 2 tahun sampai ke masa balik, Quran surah 31 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19 misalnya, sampai dengan ujungnya. Yang ingin saya katakan semua ada di sini. Dunia. Tunjukkan pada saya di kitab mana atau di buku bacaan mana ada informasi tentang alam kubur. Cuma di Quran. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Disebutkan kuburnya. Bagaimana suasana kuburnya? Dari yang menyenangkan sampai yang paling mendebarkan ada. Yang menyenangkan misal Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yulhaqu bihim ya min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan dikira orang yang mendedikasikan hidupnya di dunia untuk beramal soleh karena Allah itu wafat begitu saja, tapi di alam kuburnya akan dilimpahkan nikmat yang begitu luar biasa. Sampai saking merasa nikmatnya, dia ingin sekali mengabari walau tak mampu kepada keluarga yang ditinggalkan. Ada yang nangis, ada yang bersedih. Dia ingin mengatakan, jangan nangis, jangan sedih, apalagi meratapi, jangan. Kalau bisa cepat nyusul ke sini, cepat nyusul. Di sini lebih enak. Mau? Ya, jangan dulu ya, nanti habis talim aja. Kita selesaikan dulu. Itu disebutkan ayatnya. Ada yang mimpinya neraka aja dari pagi sampai petang, Firaun. Dan cerakanya nggak bisa bangun. Ya kan, mimpi nggak enak itu kan pengen cepat bangun kan?
Ya coba ibu mimpi ketemu kuntilanak botak wajahnya jelek. Ya. Pengen cepat bangun kan? Pengen cepat bangun. Ini alam kubur. Kan ada orang ateis atau orang-orang sebagian yang tidak mengerti agama mengatakan nggak ada siksa kubur, yang ada cuma tidur. Ya silahkan aja Anda tidur, mimpinya ketemu neraka pagi dan petang. Bukankah tersiksa keadaannya? Itu baru satu contoh. Itu alam kubur. Belum setelah itu, jangankan ke alam kuburnya, mau meninggalnya pun diterangkan supaya kita siap-siap. Di buku mana, di kitab mana diberikan bimbingan tentang cara menghadapi maut. Di Quran itu sampai dijelaskan. Dijelaskan yang bertugas malaikatnya siapa, cara nyambutnya bagaimana, mengondisikan diri kita saat akan sakaratul maut seperti apa. Itu sampai diterangkan. Siapa yang mampu menjelaskan itu kecuali yang menciptakannya. Tuh. Calon meninggal. Masuk ini. Ya sama, kita CM, calon meninggal. Cuman perbedaannya kan waktu kan? Ya, bisa Anda duluan, saya belakangan. Itu ya pasti itu. Atau dibalik kan? Saya belakangan, Anda duluan, kan bisa. Kurang ya. Calon meninggal, bahasa Arabnya mayyit pakai tasydid, mayyitun. Ya, mayyit. Jangan tersinggung kalau disebut mayyit. Bapak mayyit ya. Iya, sama dengan Ustaz. Mayyit, ada tasydidnya. Calon meninggal. Quran surah ke-30 ayat 39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau dia sudah meninggal, maka tasdidnya hilang. Jadi mayyitun. Kata kerjanya mata. Siapa yang ambil tasdidnya? Nafasnya diambil. Sampai kemudian hilang, tercabut rohnya, nafasnya hilang, namanya maut. Ini. Maut datangnya ke nafas, mengambil tasdidnya, diambil. Ya. Quran surah ketiga di ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Quran surah 3 ayat 185. Siapa yang ditugaskan membawa maut? Malakul maut. Yang disebut dengan Israel itu malakul maut, malaikat pembawa maut. Ada di mana? Quran surah 32 ayat 11. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Semuanya ada. Jadi begitu seseorang kedatangan maut, ya, kapan tibanya maut itu sesuai dengan batas. Batasnya disebut apa? Ajal. Makanya kita katakan sudah tiba ajalnya, gitu kan? Ya, kata ajal itu ada di Quran. Surah keberapa misalnya? Surah 7 ayat berapa? 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Anda bayangkan, urusan mau meninggal pun itu diatur. Bagaimana Ustadz cara maut itu dicabut? Bagaimana supaya nyaman, supaya enak, supaya tenang? Ya, maka diterangkan nanti di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Yang dicabutkan nafasnya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gimana caranya supaya nafas dicabut dengan tenang, nyaman, enak? Disebutkan sifatnya di Al-Quran. Ketenangan itu disebut dengan mutmainnah namanya. Sifatnya disebut dengan tumakninah. Maka Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibad, wadkhuli. Nah, mutmainnah sifatnya disebut tumakninah. Jadi kalau ingin meninggalnya husnul khatimah, nafas mutmainnah, maka cari sifat tumakninah. Ditemukan di mana tumakninah? Dalam ibadah. Karena itu dalam sholat kita temukan tumakninah. Ruku tumakninah kan? Sujud tumakninah kan? Ya, sampai kita berdiri merasakan tenang. Intinya apa? Kalau pulangnya pengen nyaman, maka sempurnakan ibadah. Itu yang disebut dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di Quran ada semua. Baru masuk ke kubur. Bangkit dari kubur pun ada lagi ayatnya. Sampai ada surahnya, surah Al-Qiyamah, satu surah sekalian, surah ke-75. Sampai hisab ada ayatnya. Kemana akhir hisabnya? Diberikan keterangannya. Kalau pengen ke surga begini, kalau pengen ke neraka jangan. Ya, karena dahsyatnya seperti ini. Di mana ada buku, di mana ada kitab, atau bahkan kitab yang disucikan, menerangkan semua jalur kehidupan manusia secara menyeluruh dan lengkap, dunia sampai akhirat. Cuma di Quran. Cuma di Quran. Ketika seseorang hanya tahu dunia saja, dan tidak punya persiapan untuk ke alam kubur bahkan ke akhirat, karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan, maka diturunkanlah oleh Allah informasi yang menerangkan seputar kehidupan pasca meninggal di dunia, supaya ia punya persiapan sebelum pulang. Di antaranya turunlah surah An-Naba itu. Jadi saya tuh nerangkan sampai 1 jam, intinya itu.
Jadi kalau kita sudah khatam surah An-Naba, maka apa yang didapatkan oleh kita bekal pengetahuan untuk berpulang. Jadi kalau sudah khatam surat ini, kita semakin meningkat ibadahnya. Semakin siap-siap untuk persiapan pulang, semakin punya bekal yang baik, semakin berubah diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak cukup dengan amin, kita pelajari dulu ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas ayat 1 sampai dengan 8. Saya tidak akan ulang karena ada di pertemuan yang lalu ya. Kita bacakan sama-sama saja dari ta'awudz supaya ingin mendapatkan keberkahan Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Sampai 8 ayat di pertemuan yang lalu. Jelas? Baik. Secara singkat, saat ayat ini turun, surah An-Naba ini diturunkan, mulai terjadi banyak diskusi. Benarkah informasi ini? Karena tidak banyak pengetahuan tentang akhirat, tentang alam kubur, tentang dunia. Taunya tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Taunya pokoknya hidup dunia selesai. Maka Allah ingin berikan pesan, insan beriman. Maaf, kita beriman tidak? Beriman tidak? Ciri orang beriman itu pikirannya panjang. Ya, baik itu saat hidup di dunia, pun demikian apalagi sampai ke akhirat pikirannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Pokoknya itu sampai akhirat. Ya, ini saya terangkan sedikit ya. Tadi Quran surah ke-59 ayat 18. Begini Bu, Pak. Ini dunia, kubur, akhirat. Misalnya ada adik-adik juga yang masih belajar, masih kuliah ya. Baik. Kalau saya tanya begini. Anda kuliah untuk apa? Gini aja, yang masih kuliah angkat tangan supaya nggak jawab yang nggak kuliah. Nah, Mas, kuliah di mana? OMK. Jurusan apa? Kenapa ngambil kesehatan masyarakat? Supaya masyarakat sehat. Baik. S1 aja atau mau sampai S2? S1 aja dulu. Ke depan mau lanjut S2? Kapan? Setelah lulus langsung atau mau kerja dulu? Kerja dulu. Lalu berapa tahun setelah kerja mau ngambil S2? Hah? Kalau sudah siap, kapan siapnya? Apakah setelah menikah atau sebelum menikah? Udah siap, jadi belum jelas kapan kesiapannya. Belum, baik. Udah nikah? Aduh, miskin juga nih. Ya. Orang Arab tuh kalau bilang miskin bukan miskin harta, kasihan gitu kan. Baik, mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari sudah menikah ya. Mau lanjut S3? Enggak, setelah S2, S3. Mau kerja di mana? Sesuai jurusan S1, baik. Bapak Ibu sekalian, ini bagus. Tapi tipikal orang beriman, wal tanzur nafsu ma qaddamat ghad. Ghad itu sampai akhirat. Aktivitas Anda itu mengantarkan kepada akhirat, kehidupan akhirat yang bagaimana? Jadi bagusnya kalau kata Quran, bagi insan beriman, turunkan akhiratnya, turunkan ke bawah jadi kurikulum hidup. Itu yang diikutin aja selama hidup. Contoh begini, contoh paling gampang gini. Bapak Ibu kalau ke akhirat, mau tempatnya di mana? Di surga. Nah, surga itu kan ada 8 pintu, 8 turunan, 8 ragam. Bapak Ibu dari 8 itu ada surga Firdaus, surga Aden, Darussalam dan sebagainya. Mau yang mana? Firdaus. Saya tuh benar kalau tanya orang jawab Firdaus, mau ketawa nggak enak gitu kan? Mau senyum nggak nyaman tapi kesel. Gitu. Sholat 5 waktu, tahajud jarang, puasa sunnah enggak, baca Quran malas, cita-cita Firdaus. Terus di tempat itu pengen ketemu Nabi. Ya, insya Allah. Optimis ya. Di surganya mau yang mana? Bagus. Benar. Pertanyaannya, apa amalan yang mengantarkan Anda layak sebagai penghuni surga Firdaus? Nggak cukup dengan amin, nggak bisa. Ada amalannya. Maka yang ingin saya terangkan gini, kurikulumnya turunkan ke bumi. Siapa para penghuni surga Firdaus itu? Maka, ya, tunggu sebentar ya Bu ya. Maka oleh Quran diterangkan runtutan ayat dan amalannya.
Turunlah Quran surah ke-23 Al-Mu'minun misalnya. Yang ayat 1 sampai dengan ayat 9. Boleh sampai ayat 11 juga. Kita batasi sampai 9 dulu. Ke ujung ayatnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Jadi hamba Allah ini sedang berkegiatan di bumi, di dunia. Tapi kata Allah, ini calon pewaris surga Firdaus. Apa amalannya? Yuk dari ayat 1-nya. Beruntung nggak kalau masuk surga Firdaus? Bahagia nggak? Sukses nggak? Masih ingat gabungan sukses dan bahagia disebut apa? Falah. Orangnya apa? Muflih, kan? Jamaknya muflihun. Baik, perhatikan ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Aflah itu kata kerja dari kata muflih. Muflihun itu kata kerjanya aflah. Artinya kalau ingin jadi muflihun harus banyak bekerja, berusaha, maksimalkan. Saya jamin kata Allah, orang beriman itu kalau benar iman dia dan mengerjakan amalan berikut ini, dia akan sukses, bahagia, ditempatkan di surga Firdaus sebagai pewaris surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Apa saja amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sekedar sholat, dia berusaha selama hidup untuk khusyuk sholatnya. Kalau mau surga yang standar, sholat. Tapi kalau ingin surga yang istimewa, VVIP, khusyuk sholatnya. Jadi orang ini selalu berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat. Dia belajar, dia konsultasi, dia bertanya, dia berikhtiar, dia berusaha supaya khusyuk sholatnya. Apapun pekerjaan dia. Lalu diturunkan ini ke muka bumi. Turunkan. Jadi kurikulum. Apapun pekerjaannya, apapun pelajarannya. Anda misalnya pengen masuk surga Firdaus, Anda mahasiswa, boleh, silahkan di ilmu kesehatan, tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau benar-benar pengen serius, tempatkan di kampus, di sekolah, yang di situ ada pelajaran bahkan tentang sholat. Ya, teruskan. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Calon penghuni surga Firdaus meninggalkan lagha. Lagha itu semua yang enggak bermanfaat. Sehingga penghuni surga Firdaus itu kalau bicara, semua punya nilai dari pembicaraannya. Ya. Nggak ingin tergerak menyampaikan sesuatu yang sia-sia yang nggak ada maknanya. Di semuanya, bahkan candanya pun masih ada manfaatnya. Nabi itu bercanda, Pak. Nabi itu kadang sifatnya humoris. Beliau tertawa bersama orang yang senang. Ya, berduka bersama orang yang setengah mengalami musibah. Ada 150 hadis kurang lebih tentang canda Nabi SAW. 150 hadis. Sampai yang gerahamnya terlihat. Sampai yang kelihatan bagaimana bersih keadaan beliau. Ada tawanya, ada candanya. Canda di rumah tangga dengan istrinya. Ya, walaupun istrinya sudah sepuh misalnya seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah, itu masih bisa bercanda, Bu. Ya, Sayyidah Saudah itu sudah sepuh, menikah dengan Rasulullah, senang bikin kue lewat adonan. Itu kalau sedang bikin adonan, Nabi datang, adonannya masih diberikan di keningnya seperti ini, bermain begini. Tuh. Coba bapak, kakek, dan nenek masih bercanda nggak tuh? Dan masih manggil sayang. Masih manggil apa? Sayang. Kapan terakhir manggil sayang sama pasangan? Semoga nanti Anda cepat menikah ya. Nah ini keluarkan semuanya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat. Berarti kalau pengen ke surga Firdaus harus punya cita-cita bisa zakat. Bagaimana bisa zakat? Ikhtiar. Kerja maksimal. Jadi bapak, saya tanya nih, bapak yang kerja nih, ibu yang di rumah, Anda bekerja sampai punya kedudukan, jabatan, harta banyak dan sebagainya, tujuan akhirnya apa? Ya, mudah-mudahan Allah berkati rahmati. Ya. Apa tujuan akhirnya? Kalau cuma mengoleksi kemewahan, rumah mewah, kendaraan mewah, ya, kehidupan nyaman, itu belum bisa ke sini. Orang-orang calon penghuni surga Firdaus, dia bekerja berusaha itu supaya untuk ibadah. Dia bekerja supaya bisa zakat, dia bekerja supaya bisa infak, dia bekerja supaya bisa sedekah. Allah kasih bonus dunianya kaya juga. Apa kurang cukup pengetahuan tentang Abdurrahman bin Auf bagaimana kekayaannya? Kaya, hidupnya mewah, luar biasa. Tapi kemewahannya mengantarkan beliau ke akhirat yang ringan sekali proses seleksinya. Nyaris tanpa hisab. Utsman bin Affan kaya luar biasa, tanpa hisab masuk. Udah kaya, hidup mewah, nyaman, masuk surga tanpa hisab, top. Ya, ini miskin gak jelas, banyak maksiat, ya kan? Itu yang bahaya. Jelas sampai sini? Itulah kurikulum hidup. Nah, termasuk kurikulum hidup yang diajarkan di surah An-Naba ini adalah tentang kurikulum hidup pasca kehidupan di dunia. Dan Allah terangkan dulu, nih di dunia saya sudah atur begini supaya kita yakin dulu, diberikanlah muqaddimah. Supaya yakin dulu. Karena memberi info pada yang belum diyakini, itu harus dibuka dengan sesuatu yang diyakini dulu. Itu secara logika demikian.
Jadi kalau Anda ingin menerangkan sesuatu yang orang belum yakin dengan itu, Anda harus kuatkan dulu dengan logika, terangkan kepadanya apa yang sudah dia yakini sebelumnya. Contoh begini. Nah, itu batuk. Bapak Ibu tahu tentara? Halo? Tahu tentara? Nah, gambarkan ada seorang tentara penembak jitu misalnya. Luar biasa. Track recordnya sudah bagus. 500 meter tembus pas sasaran. 1 kilo tembus pas sasaran. Sudah tahu kita semua dengan track recordnya. Tiba-tiba dia mengatakan begini, misal, saya bisa tembak itu tepat sasaran dengan jarak 5 kilo. Yakin gak? Ada orang gak yakin, gak mungkin dia terangkan. Nih, saya aja 500 meter sudah saya lakukan. 1 kilo pas sasaran. Saya bisa mengukur berapa ini, kecepatan angin berapa knot sekian, presisinya berapa, tembusnya kemana, ukuran seperti apa. Senjata saya kapasitas begini, begini, begini. Yang kapasitas senjatanya jangankan 5 kilo, 7 kilo pun bisa sampai ke situ. Ketika semua pembukaan itu disampaikan, bertambah keyakinan kita dia mampu atau tidak bertambah sama sekali? Bertambah keyakinan kita dia mampu. Saya akan menguasai bahasa itu dalam waktu 1 hari. Saya akan bisa bahasa Jepang bisa dalam waktu sehari. Masa sih? Kemarin aja bahasa Inggris saya kuasain cuma 3 jam. Kemarin aja bahasa Rusia saya kuasain cuma 5 jam. Lalu dites, ditanya, bisa dia jawab. Ketika semua itu disampaikan, saya menguasai bahasa Inggris 3 jam, bahasa Rusia 5 jam. Mungkin gak dia menguasai bahasa Jepang dalam sehari? Maka tampilkan sesuatu yang sudah dia dapatkan keyakinan dan informasinya, itu akan membantu dan menolong dia meyakini apa yang belum dia ketahui sebelumnya. Maka ketika orang-orang belum memahami dan menyadari kehidupan pasca dunia, ada alam di kubur, ada alam di akhirat, ada kehidupan seperti ini, maka diterangkanlah oleh Allah tentang kuasa Allah membentuk semua kehidupan di dunia. Maka ini yang kemudian kita teruskan, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Apa kuasa Allah di dunia? Alam naj'alil arda ada. Bukankah tempat yang kamu huni sekarang saja aku yang ciptakan, kata Allah. Lalu disebutkan kalimat mihad seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, yang menyinggung tentang apakah bentuknya bulat, apakah fungsinya datar dan sebagainya, sudah saya terangkan. Wal jibala autada, dan aku jadikan supaya kuat walaupun bumi berputar, tapi engkau merasakan seperti tidak merasakan putarannya, nyaman beraktivitas. Aku pasak dia dengan gunung-gunung. Sekarang di berbagai ilmu diterangkan, geologi diterangkan, geografi diterangkan, bagaimana fungsi gunung ya untuk menopang dan menjadi kokoh pasak bagi bumi itu. Terbukti secara ilmiah. Jadi orang dulu menerima kalimatnya cuma lihat gunungnya, orang sekarang sampai ke sainsnya, sampai ke ilmunya. Kurang yakin apa lagi? Teruskan. Alam naj'alil arda bihada wal jibala. Kemudian wa khalaqnakum. Bukankah kalian sekarang pun hidup berpasangan? Siapa yang mampu menciptakan seseorang, ada laki-laki, ada perempuan? Dan bukan cuma diciptakan, diberikan petunjuknya bagaimana cara berpasangannya. Dari ta'arufnya, Quran surah ke-49 ayat 13. Dari memberikan lamaran, ya, dari melamarnya sampai memberikan maharnya, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Dari proses pernikahannya, Quran surah 30 di ayat ke-21. Dari tanggung jawabnya, kewajiban dan haknya, apa yang melekat pada laki-laki suami, apa yang melekat pada perempuan istri, Quran surah ke-4 ayat 34, sampai semua terkait dengannya. Diberikan keyakinan dulu apa yang telah kita alami sebelumnya. Kemudian setelah itu, waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna wahaja wa anzalna minal mu'asirati ma'an fajjaja linukhrija bihi wa jannatin. Selesai. Itu tentang segala yang terjadi di dunia yang telah Allah ciptakan, yang kita alami setiap waktu. Jadi seakan ingin mengatakan begini, aku yang menciptakan segala yang kau alami di dunia ini. Setiap saat engkau lihat, engkau riset, engkau pelajari di kampus-kampus, engkau dapatkan dalam kehidupan, maka aku pula yang telah menyiapkan kehidupan akhirat seperti yang engkau rasakan saat di dunia ini. Aku yang buat, maka akhirat pun aku yang telah ciptakan. Maka kalau sekarang engkau alami, engkau yakin, kenapa engkau tidak meyakini apa yang sama yang telah aku buat untuk akhirat? Itu maksudnya. Jelas sampai sini? Baik, baru masuk ke kalimat akhiratnya. Inna yaumal fasli kana miqata. Barulah masuk ke topik tentang hari kiamat, bagaimana situasinya, terjadi apa, kedahsyatannya bagaimana. Itu intinya. Nah, sebelum masuk ke inti itu, saya ingin terangkan dulu ayat 9 dan seterusnya sebelum masuk ke kalimat inna yaumal fasli kana
miqata. Bismillah. Dari Sumbar berapa bis ini? Oh, Masya Allah. Berangkat kapan? Oh, Masya Allah. Pakai bis langsung ke sini? Mana bisnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat ya. Ya, datang, duduk, belajar, tulis, amalkan, meninggal masuk surga insya Allah ya. Wah, saya lebih berat, datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada orang dekat papan tulis untuk mau menghapuskan. Mudah-mudahan dia cepat sadar. Alhamdulillah. Kasih ya. Jazakallah khair. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, mendapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Ya, dengan amin juga cukup ya. Mudah-mudahan yang menghapus dapat pahala sama dengan yang menulis ya. Tapi yang repot itu menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Hasanah. Ya. Ya itu aja lah satu. Lihat sini. Ayat 9. Wa ja'alna naumakum. Apa yang kita dapatkan dari petunjuk ayat ini? Kan 1 sampai 8 sudah kan kita pelajari semuanya. Sekarang ayat 9. Saya tuliskan dulu. Bismillah. Wa ja'alna naumakum subasa. Subata. Tadi mana tadi? Mentang-mentang Jepang lolos menang 2-1 subasa. Saya tidak ikutin Piala Dunia, tidak nonton dia sama sekali, tidak ikutin karena banyak pekerjaan lain. Tapi saya tahu Jerman tersingkir. Wa ja'alna naumakum subatan. Tadi kan? Yuk kita baca. Wa ja'alna naumakum subatan. Baik. Bukan su, bukan subata. Baik, perhatikan baik-baik. Masih ingat saya terangkan tentang ja'ala ya? Masih ingat? Di pertemuan sebelumnya ya? Alhamdulillah. Ja'ala itu kata kerja untuk menunjukkan fungsi. Kalau mencipta, khalaqa. Menjadikan fungsi pada penciptaan, ja'ala. Kita dicipta oleh Allah menggunakan kata khalaqa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Khaliq. Khaliq itu mencipta dari tiada menjadi ada. Itu tadi Quran surah 15 ayat 28. Setelah ada wujudnya, apa tujuan penciptaan manusia ini? Fungsinya apa? Maka dipindah ke Al-Baqarah ayat 30 dengan pembuka yang sama dengan Quran surah Al-Hijr ayat 28. Pembukanya sama, tapi bedanya yang satu khaliqun, yang ini ja'ilun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu fungsi. Nah, wa ja'alna, rumus cepatnya kalau kita temukan ja'ala di Quran, ini sedang berbicara tentang fungsi. Apa fungsi dari yang diciptakan oleh Allah ini? Kalau sudah tahu, kita ikutin. Nanti dari situ mendapatkan manfaat seperti yang Quran telah sampaikan. Kalau Anda kerjakan ini, hasilnya begini. Kalau Anda lakukan ini, manfaatnya begini. Kalau Anda tidak lakukan pun, pada perkara dunia, bukan perkara ibadah. Ya, Anda tidak berdosa dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia. Itu sifatnya pilihan. Ya, itu sifatnya apa? Pilihan. Anda tidak berdosa misalnya. Ya, tapi tidak mendapatkan manfaat seperti yang disampaikan oleh Quran. Nanti kita akan lihat. Misalnya Allah fungsikan malam untuk apa? Siang untuk apa? Anda rubah itu misalnya. Anda jadikan malam untuk A, siang untuk B. Tidak sesuai dengan apa yang Allah telah tempatkan. Kalau Anda merubah kegiatan, dosa sih tidak. Kalau tidak diiringi untuk menentang Allah. Waliyadzubillah. Hanya karena tuntutan, misalnya merubah ke malam, maka konsekuensinya apa yang biasa terjadi di siang, manfaat-manfaatnya tidak Anda dapatkan. Dan tertukar keadaan itu maksudnya. Baik. Ini ja'ala berbicara tentang fungsi. Kalau ada na, ini adalah singkatan dari nahnu,
Bahasa gampangnya singkatan dari nahnu. Nahnu kalau bersambung dengan kata kerja, biasanya dibuang nahnunya, ditandai dengan na-nya saja, diberikan kemudian alif untuk memanjangkan. Ya. Wa ja'ala nahnu, asalnya demikian. Dibuang supaya tidak terlampau panjang, dibuang hak dengan nun akhirnya, dijadikan nun di sini na-nya, dipanjangkan untuk menunjukkan kata nahnu. Wa ja'alna. Singkatnya, kalau ditemukan kata na, itu artinya kalau dalam ilmu bahasa Arab, ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, menunjukkan sesuatu perbuatan yang agung, yang dahsyat, yang istimewa. Saking istimewanya, maka ditampilkan dengan mengagungkan zat Allah, menggunakan ta'zimun nafsi. Jadi kalau ada na, jangan diartikan jamak. Ya, jadi kalau ada terjemahan kami berarti Allahnya banyak, bukan. Itu Anda yang kurang paham nahwu. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau berbicara menggunakan kami pada personal, ingin menunjukkan apa yang disampaikan begitu agung. Ya, manfaatnya begitu banyak, itu maksudnya. Jelas? Bagaimana kita menerjemahkannya? Wa ja'alna, dan demi keagunganku. Itu maksudnya. Dan demi keagunganku, aku jadikan naumakum, tidur kalian itu naum. Naum itu tidur. Kata naum pertama di Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ayat apa itu? Ayat kursi di Al-Baqarah ayat 255, paling kiri di pertengahan. Salah satu fadilah ayat kursi itu kalau dibacakan setelah setiap selesai salat. Aqba kulli salatin. Dibacakan setelah selesai salat. Didawamkan baca ayat kursi, maka di antara fadilahnya satu, Allah akan berkenan merubah orang yang membacanya memiliki pribadi yang lebih baik. Dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nggak cukup dengan amin, maksudnya dibacakan, ya, bacakan. Tapi dipahamkan lewat hati dengan niat yang benar, bukan cuma asal di lisan. Jadi bukan Allah la ilaha illallah enggak. Maksudnya dibacakan sampai dirasakan dalam hati. Nah, itu ketika sampai ke dalam jiwanya akan diberikan keutamaan oleh Allah, menggugurkan kekurangan, kesalahan-kesalahannya, sehingga setelah itu tampak kebaikan-kebaikan dalam semua perilaku anggota tubuhnya. Jika dibacakan sebelum tidur dengan penuh kekhusyuan, maka ayat itu ditetapkan oleh Allah melindungi orang yang tidur ini dari pengaruh-pengaruh buruk setan dalam tidur. Ya, jadi baca ayat kursi itu kalau benar bacanya sebelum tidur, maka memberikan kekuatan kepada orang yang tidur itu, dijaga oleh Allah supaya tidak diganggu setan dalam tidurnya. Jelas? Kalau masih diganggu, lempar dengan kursinya sekalian tuh setan. Ya, ini kata naum. Kata kerjanya nama. Yanamu nauman. Orangnya disebut dengan nawam. Kalau kebanyakan tidur disebut dengan abu naum. Nah, nam, perhatikan baik-baik. Asalnya menunjuk kepada keadaan yang rileks, yang tenang, yang nyaman, yang mengistirahatkan fungsi-fungsi organ tubuh yang ada dalam diri kita. Ya, mengembalikan kembali ke dalam keadaan yang normal, nyaman, terasa enak. Itu nama bahasa Arabnya. Naum itu sifatnya, keadaannya, masdarnya. Jadi seakan Allah ingin menyampaikan begini, dan aku jadikan tidur itu sebagai suasana yang nyaman untukmu. Sehingga engkau merasakan ketenangan. Dan fungsi organmu itu tercas kembali, dikembalikan lagi kepada fungsi-fungsi yang asal, direlekskan lagi, dinyamankan lagi. Makanya setelah bangun kan ngerasa pegal kan? Padahal sebelumnya itu kan dikembalikan otot-otot kita tuh. Ya, makanya ada yang gerak kanan, gerak kiri, lurus begini, ya, merasa menjadi pegal lagi. Karena dikembalikan lagi seperti fungsi semula. Kaki yang tadinya jalan, ya, banyak, kemudian dipakai ototnya, ditidurkan, lurus lagi, tenang lagi, nyaman lagi, enak lagi dipakai untuk berikutnya. Itulah nama. Sifatnya naum. Nah, karena itu tidak cukup dengan naumnya, Allah tambahkan kemudian kalimatnya dengan kelengkapan sempurna, subata. Wa ja'alna naumakum subata. Ketika ada kalimat subata menyifati kata naum di sini, maka sempurnalah kemuliaan naum di sini menjadi agung, karena subat tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjukkan istirahat yang sangat nyaman. Jadi kalau ada orang yang beristirahat dari pekerjaan, misalnya Anda istirahat nih, biasanya bekerja, berangkat gelap, pulang gelap, tiba-tiba sehari libur, ya, nggak ada aktivitas yang biasa rutinitas demikian, Anda pakai untuk relaksasi, enak nggak? Nyaman nggak? Nah, itu bahasa Arabnya disebut subat namanya, subata.
Kalau ditarik ke dalam penamaan menunjukkan sifat kepada waktu disebut dengan sabat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sabtu. Oh. Dulu orang-orang Yahudi diberikan oleh Allah di era-era Nabi Musa alaihissalam, kan? Saat dibimbing itu diberikan kenyamanan. Apa di antara kenyamanannya? Kenyamanannya, ini enak banget. Ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diberikan kemuliaan. Kamu kalau jalan kemanapun itu ada naungan awan di atasmu. Supaya kalau panas pun terlindungi. Kalau jalan nyaman. Kalau pengen manisan tinggal ngambil kanan dan kiri. Tidak usah manjat jauh-jauh, manjat tinggi-tinggi. Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Enak. Pengen air, gak usah ngegali panjang-panjang, cukup minta ke Nabi Musa. Nabi Musa, pengen air dong, gak tanggung-tanggung, 12 mata air, karena jumlah suku kami 12. Kata Allah, ya Musa, pukulkan tongkat kayumu, ke batu itu akan keluar 12 mata air, langsung untuk mereka. Al-Baqarah ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. 12 mata air, langsung keluar. Lalu Allah sampaikan begini, dari semua nikmat itu, istirahatlah dari pekerjaan. Hei engkau yang melaut, jangan banyak melaut dulu. Aku jadikan semua 6 hari itu ikannya keluar semua. Gak usah mancing keluar, gak usah dalam-dalam, gak usah jauh-jauh ke laut, kelepas pantai, gak usah jauh-jauh. Kamu datang ke situ, ikan yang keluar. Cuman diminta 1 hari istirahat dari dunia. Rehatkan semua fisikmu, jadikan semua kenyamananmu untuk menguatkan batinmu, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus 1 hari istirahat nyaman dari dunia, lekatkan diri untuk mendekat kepada Allah. Supaya apa? Fisiknya dengan dunia mantap, qalbunya dengan Allah pun mantap. 1 hari diminta, maka di hari itulah disebut dengan Sabat, hari Sabat. Jadi khusus untuk sehari ini istirahat, mendekat kepada Allah. 1 kali diuji oleh Allah. Masih konsisten nggak nih? Ya, jangan lu dijawab nih, kita lihat nih. Masih. Karena konsisten itu ibu butuh tingkatan itu. Ada 9 tingkatan untuk konsisten, gak mudah itu. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsis. Ini umatnya itu diuji. Tiba-tiba hari Sabtu dimunculkan lebih banyak ikan dari sebelumnya. Naik sebelumnya. Masih ngejar dunia nggak? Masih ngejar dunia nggak tuh? Sebentar, saya kan belum jawab di ayatnya. Maka ternyata semua nikmat yang Allah berikan selama 6 hari berkehidupan itu tidak cukup mengantarkan ia beribadah kepada Allah walau hanya sehari saja. Sahabat, keluarlah semua, padahal sudah perjanjian dengan Allah. Diberikan semua nikmat itu menjadikan yang sahabat khusus untuk ibadah. Dilanggar perjanjian ini, murkalah Allah. Kurang apa lagi? Orang-orang nyari manisan, orang nyari makanan, kamu tinggal ambil. Orang pengen air ngebor dulu, kadang kedalaman belum dapat, kamu tinggal pukul kalau nawimu keluar. Kamu pengen nyaman, diberikan. Dosa kamu diampuni, begini. Ya, di depan kemudian Fir'aun ditenggelamkan di depan matanya sendiri. Tiba kemudian diminta sehari untuk fokus ibadah, tidak dilakukan. Padahal sudah berjanji, iya ya Allah. Maka turunlah kalimat Sabat dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat ke-65. Quran surah 2, ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka sekelompok orang yang melanggar komitmen itu dihukum oleh Allah, dikutuk menjadi kera, monyet. Jangan lihat ke saya, monyet begitu. Dikutuk menjadi monyet, ya, kera. Saya menarik, saya ada kisah sejenak ya. Ini pengalaman. Nanti teman-teman, bapak ibu boleh lakukan ini untuk di-share saja. Kami kalau praktek tafsir terkait dengan hewan, itu saya bawa anak-anak ke kebun binatang. Masuk kemarin kita bawa anak-anak penghafal Quran ke kebun binatang. Saya pertama praktekkan di Libya ini. Bawa teman-teman, mahasiswa yang belajar dengan saya, belajar tafsir. Kemudian kita pergi ke kebun binatang. Kemudian diberikan kelompok, dibagi kelompok. Keluarkan hewan-hewan yang ada di Quran. Gajah misalnya, unta, apalagi kera, ular, gitu kan? Dibagi kelompoknya, kelompok unta, kelompok gajah, kelompok kera dan sebagainya. Lalu saya minta riset. Kenapa Allah menyampaikan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Kenapa ibil? Kenapa untanya Nabi Saleh itu naqah? Naqatallahi wa suqya fakadzabuhu fa'aqaru. Kenapa? Kenapa misalnya hatta yalijal jamalu fi samil khiyat? Kenapa jamal? Diteliti, apa kelebihan yang di unta itu sampai kita diminta meriset unta. Ada apa dalam unta?
Jadi mereka diminta meriset perilakunya bagaimana, kemudian tanya pawang kalau nggak mengerti. Nah, apa hubungan dengan kera ini? Saya minta kelompok kera pun meriset kera. Bagaimana perilakunya? Saya langsung ke kera saja. Laporan nih. Saya manggil kelompoknya. Jadi saya nggak hilangkan mudhof ilaih, saya pakai semua tuh. Kalau enggak kan nggak enak. Kera gitu kan. Kelompok kera datang. Apa hasilnya? Ustadz, kami beri kera itu lempar dengan makanan. Begitu dilempar, pakai pisang, diambil dengan yang kanan, begini. Lempar lagi, kiri. Lempar lagi, diambil dengan kakinya begini semua. Kemudian yang menarik, jika ada temannya si kera pengen ke situ, diusir. Tapi kalau dia nggak puas dengan ini, dia pengen ngambil ke tempat lain. Begitu. Nah, itulah sebabnya salah satu hikmah, kenapa waktu itu diungkapkan Yahudi dikutuknya menjadi kera. Bukan menjadi ayam misalnya. Atau jadi kodok misalnya. Jadi tikus misalnya, tidak. Kenapa dengan kera? Karena ingin menunjukkan salah satu sifat karakteristik yang terwariskan adanya sifat ketamakan. Ingin mengambil semua, monopoli semua, nggak ingin berada di bawah, selalu ingin ada di atas. Kalau dia bosan, dia ambil tempat orang lain walaupun dia paksa dengan itu semua. Dia keluarkan yang ada di dalamnya, dia masuk ke dalamnya. Dan dia kuasai itu sebagai tempatnya. Itu karakteristiknya. Makanya nanti kalau ada yang berbisnis misalnya, nanti Quran itu benar, pasti benar itu. Kalau ada yang berbisnis dengan kalangan Yahudi, tidak dilarang bisnis, tapi lihat baik-baik. Seperti apa karakternya, sehingga Anda tidak mengalami seperti apa yang pernah diingatkan oleh Al-Quran. Dan itu pasti nyata. Karena ingin selalu dominan. Dominan dalam sistem kehidupan, baik itu politik, ekonomi, militer, ingin mendominasi, itu disebut millah namanya. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a mil. Jadi Anda pun harus paham, kalau jadi pejabat yang tertinggi, mimpin negara dan sebagainya, harus paham. Anda nggak akan dibiarkan punya sistem ekonomi mandiri kecuali ikut yang telah didesain. Anda nggak akan dibiarkan punya sistem politik yang kuat mandiri untuk kemaslahatan pribadi atau bangsa Anda kecuali harus dipaksa ikut. Itu sudah diingatkan. Maksud pengingat ini bukan ingin bertempur, bukan ingin menyerang, bukan macam-macam, bukan. Tapi membuat kita lebih kuat. Begini caranya gitu, dibimbing. Karena itu waktu di Yathrib, pasar dimonopoli secara ekonomi oleh Yahudi. Pasarnya pasar Yahudi. Ribanya banyak, harganya mereka yang tetapkan. Datang Nabi dibimbing Allah untuk menstabilisasi semua itu. Distabilkan oleh Nabi. Akhirnya jadi pasar yang berkeadilan, ekonominya berkeadilan. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Madinah pada waktu itu. Itu, makanya kan dari piagam Madinah kemudian diadopsi di Pancasila salah satunya. Gitu. Ya, pada waktu itu semuanya seperti itu. Ketuhanan yang Maha Esa, ada semua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, pada adil semua. Pada beradab juga, bagus-bagus. Sampai sekarang orang Madinah itu sopan-sopan. Ya, persatuan umat Islam pada masa itu, ya, dan orang-orang yang hadir di situ semua bersatu, persatuan masyarakat Madinah, ya, bersatu semua. Nasraninya iya, Yahudinya iya, macam-macam iya, dalam satu sistem, ya, pemerintahan dalam satu sistem kebaikan, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Al-Quran, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, wa amruhum syura bainahum. Ini semuanya ada, muncul keseluruhannya. Yang paling menarik adalah menjadi stabil, jadi sejahtera, jadi baik. Nah, maksudnya prinsip-prinsip ini dibawa, dipelajari, lalu dibikin ketahanan dalam semua bidang kehidupan atau dalam konteks berbangsa bernegara. Kalau ketahanan di bidang pangan bagaimana, di ekonomi bagaimana, di politik bagaimana, di militer bagaimana, bikin yang lebih kuat. Tapi diberi informasi kita oleh Allah, nih karakter manusia ini seperti ini, yang ini begini, yang ini begini. Dengan semua informasi itu, jadilah kemudian sistem kehidupan yang kita tata pasti akan lebih kuat, kokoh dan menyejahterakan. Kenapa bengong? Halo? Takbir. Nah, mau saya ajarkan cara cepat menghilangkan ngantuk. Saya tahu ini tidak ngantuk ya, saya tahu. Tapi untuk menghilangkan dan bisa nyaman kembali, untuk yang laki-laki saja. Ya, ibu lihat saja dulu ya. Yang laki-laki, jangan tinggi-tinggi, tangannya diangkat dua-duanya begini. Ya, begini. Oke? Kemudian begini. Gini. Kalau saya katakan hujan rintik-rintik begini, ya, dah, hujan rintik-rintik, ya, dah, angin bergelombang begini, angin bergelombang, ya, ada badai begini, ada badai, dah, hujan rintik-rintik, angin bergelombang, ada badai, baik, menghadap kanan semua ke sana, antum menghadap kanan semua ke sana, nah, hadap kanan, nah, dah. Angkat tangannya, nah, ke punggung saudaranya. Hujan rintik-rintik. Nah, ada badai. Badai. Nah, angin bergelombang. Nah, hujan rintik-rintik. Dah.
Hadap lagi kembali, hadap kiri gantian. Hadap kiri gantian. Yang di luar ikut gantian. Hujan rintik-rintik. Angin bergelombang. Ada badai. Kilat datang. Udah ngadep sini coba. Dah. Sudah? Wa ja'alna naumakum subata. Jadi maksudnya begini, Allah sudah jadikan tidur itu desainnya untuk istirahat, untuk nyaman. Jangan sampai dalam tidur pun gak nyaman. Gitu. Jangan sampai dalam tidur pun gak. Nah, jadi faktor-faktor yang menjadikan tidur itu terdorong menjadi nyaman diterangkanlah kemudian dirinci oleh Nabi. Bagaimana caranya bisa nyaman? Maka turunlah kemudian petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Apa diantaranya misalnya ada doa-doa pengantar tidur secara spiritual supaya hatinya tenang. Sebab kalau hatinya tenang, bawaan ke akal, ke pikiran kita tidak banyak nanti akan mengganggu keadaan tubuh kita. Kalau nggak banyak berpikir, sudah rileks, sudah nyaman, gampang dibawa tidurnya. Itu pendekatan spiritual yang pertama. Apa diantara pendekatan spiritualnya? Satu, istighfar, banyak istighfar. Nabi itu setidaknya kurang lebih 70-100 kali istighfar sebelum tidur. Istighfar itu nggak usah dihapus. Ya. Istighfar menghapus dosa tapi tidak menghapus tulisan di papan tulis. Nah, istighfar itu permohonan ampunan dari salah dan dosa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya 70-100 itu mengingat tadi berbuat salah apa sebelum tidur, punya masalah apa, punya persoalan apa. Nah, tuntaskan dulu itu sebelum tidur. Jangan sampai saat tidur masih membawa persoalan-persoalan dunia dalam tidurnya. Istighfar. Dan istighfar itu menghilangkan semua sekat kekecewaan, semua kegelisahan. Masalah dengan teman, astagfirullah, astagfirullah. Ingat, sampai tenang, hati hilang satu. Masalah di kantor, astagfirullah, 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 hilang. Begitu satu-satu hilang, jadi relax tuh keadaan kita. Di bawah tidurnya enak. Gitu. Itu maksudnya, bukan sekedar istighfar, salah satunya. Ya. Kemudian baca apa lagi? Ayat kursi. Baca apa lagi? 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Di antaranya. Ya. Nanti ada lagi yang lain seperti berwudu. Berwudu itu mengantarkan pada kenyamanan bagian seluruh anggota tubuh kita. Apalagi di antaranya, ya, miring ke kanan misalnya. Nanti secara pengetahuan akan diterangkan apa manfaatnya. Kenapa kemudian didorong untuk sunnahnya miring ke kanan dan sebagainya. Itu ada pengantar-pengantar yang menjadikan sifat naum itu menjadi subat. Jadi Quran itu tidak berhenti difirmankan pada sekadar tantaran penjelasan saja. Dijelaskan kami jadikan tidur itu menjadi suasana istirahat yang nyaman. Ternyata Anda tidur jadi nggak nyaman. Anda tanyakan sama Allah, ya Allah, saya kok tidur nggak nyaman? Engkau mengatakan ku jadikan tidur nyaman, tapi tidur saya nggak nyaman. Yang salah adalah Anda tidak mengikuti cara tidur yang dibimbing oleh Rasulullah supaya mendapatkan kata subat di sini dalam keadaan tidur kita. Di Quran dengan hadis itu satu kesatuan dalam pedoman kehidupan. Paham ini? Oke, baik. Teruskan ayatnya. Jadi satu-satu ya, saya ingin tunjukkan begini, betapa tingginya ajaran Islam, urusan tidur pun diatur. Nah, keadaan sebelum tidur, itu akan terbawa pada saat tidur. Dan keadaan saat tidur akan menentukan pola pikir dan keadaan kita pasca bangun dari tidur. Dan konsep itu akan berlaku sampai dengan alam kubur. Di alam kubur, tidur. Apa yang Anda alami di alam kubur saat tidur, itu yang dihasilkan saat bangun di dunia. Nanti apa yang Anda rasakan saat tidur di alam kubur, itu yang Anda alami saat bangkit dari kubur. Kalau amalnya bagus, nikmat tidur di alam kuburnya, dan kenikmatan di alam kubur itu, itulah gambaran apa yang didapatkan saat bangun dari tidur. Sama, di dunia juga begitu. Apa yang didapatkan dalam tidur, apakah mimpinya bunga tidur, apakah hidayah dari Allah, apakah provokasi setan, itu bergantung pada keadaan sebelum tidur. Nanti saat bangun, yang terfikirkan apa yang dirasakan dalam tidur. Makanya ketika bangun, astagfirullah, tadi saya mimpi ini. Atau kepikiran sesuatu yang pertama kali diingat itu yang dibawa dalam tidur. Makanya supaya enak, nyaman, dan tentram, jadikan tidur kita itu seperti yang Allah telah tetapkan fungsinya subata. Jelas? Jadi kalau Anda bacanya subasa, bangun tidur ingat bola. Berapa skornya nih? Wa ja'alna naumakum subasa, subata. Baik. Satu ayat lagi. Wa ja'alna al-laila basa. Lail. Ja'alna sudah saya terangkan tadi, dan demi keagunganku aku jadikan fungsi malam itu, lail itu malam. Lail itu apa?
Ingat ya, kalau ada al-lail itu mutlak menunjuk kepada malamnya. Ya, waktu dan keadaannya. Kalau menunjuk pada keistimewaannya, ini rumus cepat. Ngaji tafsir rumus cepat. Nanti saya 5 menit lagi ingin terangkan tentang coaching klinik untuk menghafal Quran ya. Kalau Anda temukan di Al-Quran, setelah kata lail, di ujung lamnya ada ta'nya. Sehingga hurufnya merubah cara bacanya menjadi lailah. Bukan lail tapi apa? Lailah. Kalau ada ta di ujungnya menjadi lailah, itu artinya di malam itu ada yang istimewa. Jadi kalau lail menunjuk malamnya, waktu dan keadaan malam. Kalau lailah, tak ada yang istimewa di malam itu. Contoh. Kalau di bulan Ramadan itu ada satu malam yang istimewa. Allah tidak menyebut dengan Lailul Qadri, tapi Lailatul Qadri. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min lailah. Pakai tak. Jadi maksud saya kalau Bapak Ibu sedang ngaji Quran menemukan kalimat lailah di dalamnya, itu cari ada yang istimewa di situ yang beda dengan malam-malam biasa. Jelas ya? Tapi kalau Anda menemukan kata lail saja, itu umum. Maka lihat, ada informasi apa dalam kalimat lail itu yang digunakan sebagai petunjuk berkehidupan. Yuk kita kembali ke ayat ini dulu, ya, di ayat 10-nya. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ libasa. Dan aku telah jadikan, kata Allah demi keagunganku, fungsi malam itu seperti pakaian. Fungsi malam seperti apa? Pakaian. Masya Allah. Kerehat. Malam. Libasa seperti pakaian. Nah, ini yang saya terangkan ini, karena ini pakai ilmu balaghah. Nanti cara memahaminya menggunakan pendekatan ilmu bahasa gramatikal yang ketiga, nahwu, sharaf, balaghah. Libas. Ya. Libasa. Di balaghah itu nanti ada ma'ani, bayan, dan badi'ah. Kita ambil ilmu bayan dulu di majaz ya. Kita ambil kinayah. Kiasan. Libas itu disebut dengan pakaian, terjemahannya bahasa kita. Pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup apa? Aurat. Apa lagi? Apa lagi? Menampilkan keindahan, kan? Memberikan kenyamanan. Dengan berpakaian, nyaman kan? Dengan berpakaian menutup aurat kan? Dan biasanya bukan sekedar berpakaian, tapi kan orang berpakaian itu ingin dilihat tampil indah kan? Tampil nyaman. Nanti tidak sedikit didapatkan ayat-ayat Quran memberikan metafor, majas, kiasan pada fungsi kehidupan itu seperti pakaian. Contoh begini, Al-Baqarah ayat 189, ini kalimat libas pertama dalam Al-Quran. Yang ini kan Anda Pak. Quran surah 2 ayat 187 ke 187 dulu. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas di mushaf. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian untuk suaminya, suami pakaian untuk istrinya. Tuh, apa maksudnya ini? Tapi kalau kita kembalikan kepada makna tadi, fungsi ja'ala itu, apa fungsi pakaian? Tadi yang pertama menutupi aurat. Maka jangan sekedar personifikasi, jangan jadikan ini fungsi pribadi saja ke tubuh kita. Hubungan di rumah tangga pun kata Allah seperti pakaian. Seperti halnya pakaian menutupi aurat, maka istri, libasul lakum, istri itu difungsikan pakaian bagi suami, tutupi aurat aib-aib suami, jangan terbuka keluar. Jangan sampai ibu ikut pengajian, jauh-jauh datang dari Sumatera Barat, ketemu teman hanya untuk curhat tentang suami. Aduh, Uni kapan datang? Kemarin pakai bis. Gimana keluarga? Sehat. Alhamdulillah. Anak bagaimana? Ya alhamdulillah baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Udah. Sekarang kan, maaf ya, fasilitasnya lebih berkembang maju ya. Nggak diminta, udah curhat duluan, bikin status kan. Tidak seperti yang dulu. Klik. Kenapa? Tuh, nungguin. Yang paling menyebalkan itu nunggu komen. Sekarang ada yang sambil masak aja bikin status tuh kan. Ya. Paham? Baik, kembalikan. Libas, tutup aurat. Sama laki-laki tutupi, melindungi. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lindungi pakaian, melindungi dari dingin, dari panas, ada pakaian menyesuaikan. Demikian, tampil indah. Anda bagaimanapun punya persoalan dalam rumah tangga, keluar tetap bergandengan, tetap tampil indah, nyaman, tenang, enak. Intinya apa? Libas memberikan ketentraman, kenyamanan, kedamaian dan keindahan bagi yang merasakannya.
Kata Allah, wa ja'alna al-laila libasa. Aku jadikan pertama malam itu seperti pakaian yang menutupi. Baik, yang kurang-kurang bagus kelihatan di siang hari ditutupi di malam hari, nggak nampak semua. Dihiasi malamnya dengan keindahan seperti pakaian yang tampil indah. Jadi Anda hanya dihadapkan untuk melihat cahaya dan malam saja ke atas. Langitnya dihiasi dengan bintang-bintang. Sehingga Anda ketika keluar malam, ada di Quran ayat-ayat tentang keluar malam. Ya, siru fil ardi. Silahkan keluar. Siru itu dari kata asra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa Isra Mi'raj itu Isra-nya malam? Salah satunya untuk menikmati keindahan-keindahan di malam hari dengan segala yang Allah telah tampilkan. Yang buruk siang ini ditutup. Makanya orang atau kita kalau ngelihat keluar malam dengan siang beda kan ya? Ya, Anda lihat ke tempat manapun tuh, walaupun kelihatan kotor siangnya, jalannya rusak, bangunan nggak enak. Kalau malam keluar kayaknya bagus semua tuh. Benar nggak? Itulah libas. Maka kadang-kadang, kenapa libas didekatkan kepada naum? Kadang keluar untuk melihat sesuatu sampai rileks dan merasakan ketenangan, membuat cepat kita untuk merasakan ngantuk dan enak tidurnya. 1. 2. Seperti pakaian menutupi aurat. Allah jadikan malam bagi kita untuk berintrospeksi, menutup aurat-aurat, maksiat-maksiat yang telah terbuka sebelumnya. Makanya libas pun disifati oleh Al-Quran dengan takwa. Libasut takwa. Bagi insan beriman, dia tidak hanya menjadikan malam itu suasana untuk istirahat dan menikmati keindahannya, seperti tampil pakaian indah, tapi dia jadikan juga malam itu untuk menjadikan pakaian takwa menyelimuti dirinya, sehingga menghilangkan aurat-aurat maksiat yang pernah dia kerjakan di siang harinya. Di Quran surah ke-7 dalilnya ayat ke-26. Ini mahal sekali, belum tentu Anda dapatkan. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ada ayatnya? Quran surah 7 ayat 26. Perhatikan baik-baik. Ini dibaca kita hafal tapi diamalkan enggak? Itu maksudnya. Ya. Perhatikan, fokus. Ya bani Adam, hai semua anak cucu Adam. Saya tanya, Bapak Ibu, kita semua anak cucu Adam bukan? Oke, berarti ayatnya berlaku untuk kita. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa demi keagunganku, aku turunkan pada kalian kemampuan, kekuatan untuk mendesain model-model pakaian yang indah-indah sehingga bisa menutupi aurat. Ini ayat tentang fashion. Silahkan tuh yang punya usaha di bidang-bidang fashion, ya, model pakaian dan sebagainya. Silahkan ciptakan, kreasikan, bikin desain-desain pakaian yang indah, ya, yang fashionnya bagus, tapi fungsi utamanya tutup aurat. Jangan bikin misalnya fashion week, jalan, catwalk, macam-macam, kelihatannya bagus, tapi aurat terbuka kemana-mana. Kalau cuma tampil untuk membuka aurat, binatang itu pasti unggul. Pasti lebih unggul. Ya, jadi jangan berlomba dengan binatang, nggak akan menang. Nggak akan menang. Ya, saking unggulnya binatang, bahkan risih kalau dipakein pakaian. Ya, lebih senang kalau dibuka. Manusia beda. Manusia itu bedanya dengan binatang, lebih indah, lebih elok kalau ditutup. Kalau binatang lebih bagus kalau dibuka. Justru ketika dipakai pakaian tertutup, misalnya tertutup aurat binatang, misal. Ya, ada delman datang ke Bendiraya lewat tanah kusir menutup aurat. Masya Allah, gak tanggung-tanggung. Ya, kuda betina, delman betina dijilbabin misalnya. Ya, maka apa yang tampil pada diri kita gak akan enak dilihatnya. Ini yang punyanya kurang sehat apa ya katanya? Kan begitu. Ya. Anda punya peliharaan kucing, semanis-manisnya kucing, kan gak akan Anda bajuin. Ya kan? Kenapa? Karena tabiatnya terbuka. Semakin dibuka, semakin nyaman. Ya, pernah lihat monyet betina pakai jilbab? Tidak. Gak akan nyaman, dia pasti buka. Bedanya dengan manusia, manusia senang ditutup. Itu. Jadi ayat tentang fashion banyak. Silahkan modelnya dibikin. Putih-putih semua kayak ibu tuh. Ya, silahkan. Batik bikin batik, gak apa-apa silahkan. Baju koko bikin, macam-macam. Bawa pakai jubah, silahkan. Gak ada masalah. Tapi jangan pernah membuat bagi insan beriman dengan model yang indah itu tujuan untuk membuka auratnya. Untuk apa? Jelas? Ya, yuwari sawatikum, untuk menutupi yang gak enak dipandang. Ya, bukan cuma gak enak. Saw itu maksudnya begini, sesuatu yang gak bagus dipandang sehingga bisa membahayakan, itu saw namanya. Saw temannya su, kalau jadi perbuatan buruk su itu dari nafsu. Sumbernya Quran surah 12 ayat 53. Ya, perhatikan kalimatnya. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu bisa mengarah pada perbuatan buruk. Kapan tampil yang buruk itu salah satu pemicunya perbuatan saw. Kapan saw itu muncul? Ketika auratnya dibuka. Ya, makanya kalimatnya mengatakan, ya,
libasa yuwari sawatikum. Ini ditutup, pakaian ini menutup hal-hal buruk dalam tubuh ini yang nggak layak dipandang, yang kalau terbuka menarik orang yang tidak mampu mengontrol nafsunya. Nah, itu diputar oleh orang liberal sekarang. Wah, ini bukan pakaian yang terbuka, dia aja nggak bisa nahan nafsu. Kurang sehat tuh cara berpikirnya. Justru cara menahan nafsu itu dengan cara Anda menutup aurat. Ketika Anda buka, Anda memancing dia untuk mengeluarkan nafsunya. Itu persoalannya. Jadi Quran itu ada 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 nafas, ada nafsu. Jadi kalau kita ngajinya total, kita paham itu. Terus kata ayatnya, walibasut taqwa. Nah, ini kaitannya. Dan di antara sekian libas pakaian yang bagus itu, yang paling baik libasut taqwa. Dzalika khair. Pakaian takwa. Nah, jadi kalau sudah tiba malam, bukan hanya menyelimuti keadaan, bukan hanya membuat kita enak tidur, tapi bagi orang beriman yang imannya kuat, malam itu digunakan untuk menggunakan jubah takwanya, mengiringi kenyamanan tidurnya. Maka apa di antara amalan takwa itu? Bangun malam tahajud. Tuh. Wa ja'alna naumakum istirahat. Wa ja'alna laila enak keluar. Jadi malam itu ada yang enak tidur, ada yang enak jalan menikmati pemandangan, ada yang dia menggunakan pakaian takwa untuk mengisi malamnya. Tidur, dia nikmati tidurnya, dia nikmati rezeki Allah yang memberikan ngantuk dan tidur nyaman, tapi dia bangun malam harinya untuk menggunakan pakaian takwanya. Maka adalah panggilan di Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Atau kita baca dari ayat pertama. Ya ayyuhal muzzam qumil laila illa nisfahu awil qus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Innalaka. Nah, ini yang saya, Masya Allah, ini yang saya kadang-kadang suka. Gimana ya? Malu sama Allah. Kata Allah tuh begini, disindir halus tapi tajam banget. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, kamu ini betapa sibuk saat pagi sampai siang itu. Sabhan tawila, sibuk bekerja, beraktivitas, padat, kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak, pakai selimut. Tapi cita-cita surganya Firdaus, kayak tadi gitu ya. Kayak tadi tuh. Itu ayatnya dalam banget tuh. Kamu ini sudah siangnya sibuk, malamnya tidurnya juga nyaman banget. Terus cita-cita surga Firdaus, tapi malam gak bisa bangun. Kata Allah, bangunlah sedikit. Walaupun cuma sedikit malamnya. Gunakan untuk mengenakan pakaian takwa. Apa manfaat menggunakan pakaian takwa ibadah di malam hari itu? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau engkau bisa bangun di malam hari, gunakan pakaian takwamu, itu agar lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Makanya orang yang bangun malam, itu ibadahnya cenderung lebih khusyuk. Doanya cenderung lebih meresap, dan yang paling dahsyat, sekatnya dengan Allah menjadi tersingkap. Kalau dia berdoa langsung tembus tuh. Makanya kalau istighfar kadang langsung menangis, kalau baca Quran langsung khusyuk, dan doa tidak jarang langsung terjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafsir semacam ini agak jarang diterangkan. Paling kita hanya bahas wa ja'alna naumakum subata, sudah tidur itu istirahat. Wa ja'alna laila libasa, malam untuk ditutupi seperti pakaian, selesai. Tapi persoalannya, apakah pedoman di setiap kata ini pernah kita amalkan dalam kehidupan? Siapa di antara kita yang malamnya sudah istighfar sebelum tidur? Siapa di antara kita baca surat ayat kursi misalnya? Baca 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Siapa yang sebelum tidurnya sudah menyiapkan bangun malam jam berapa? Saya pengen tahajud jam sekian, berapa rakaat surat apa yang dibaca? Siapa yang sudah menyiapkan saat bangunin berdoa untuk keluarganya, memohon pada Allah kebaikan untuk istrinya, atau suaminya, atau anak-anaknya? Siapa yang saat malam memohon kebaikan hidayah untuk tetangganya yang belum masuk Islam supaya dapat hidayah? Siapa yang bangun malam, yang saat bangun malamnya memohon kebaikan untuk teman-temannya di kantornya, dan sebagainya? Itu kalau kita praktikkan, indah luar biasa. Itulah sampai ayat 10. Kita belum masuk kepada inti ayat tentang inna yaumal fasli kana miqata, dan semuanya indah. Jadi kalau masuk kepada ayat pengetahuan saya akan ungkap. Ya, misalnya kayak waja'alna minal mu'sirati ma'a fajjaja. Kenapa tidak sahab di situ? Waja'alna minas sahabi. Sahab kan awan, tapi pakai mu'firat. Itu ada proses fisika dan kimia di dalamnya. Ya, kita akan temukan itu. Ya, misalnya dari proses naiknya air, ya dari penguapan dengan suhu tertentu naik ke atas. Kemudian di atas ada proses kondensasi, ya di atas jadi butiran partikel-partikel dingin, semakin tinggi awan ke atas semakin dingin suhunya, kemudian menjadi es. Dari es itu turun ke bawah sebelum sampai ke atmosfer, ke darat, pecah lagi karena ada kehangatan suhu menjadi air. Berapa ukurannya? 0,5 mm gitu kan dari setiap datangnya. Berat masanya sampai dengan 103 kilogram per meter kubik misalnya datangnya. Kalau dia menjadi rintik-rintik berapa ketinggiannya? Kalau dia menjadi asam di situ ada apa? Ya, misalnya ada sulfur dioksida dengan nitrogen oksida berkumpul jadi satu. Kapan itu terjadi? Nanti disambung lagi dengan sulfur yang ada di Gunung Merapi misalnya, dengan fosil yang terbakar naik ke atas, bagaimana turun curah hujan dan kualitasnya. Itu ada. Nanti kita akan temukan. Ya, di pertemuan selanjutnya insya Allah. Tak terasa waktunya sudah lewat.
Saya ingin menepati janji 5 menit saja. Karena janji ini saya sampaikan dari semalam dan di sini. Tapi saya mohon izin berikan saya ruang setelah itu untuk langsung karena ada sesi berikutnya yang sebetulnya jam 10 sudah dimulai. Ya. Kalau Anda ingin cepat menghafal Quran, saya berikan 1. Jadi setiap pertemuan 1 ya, kita ya. Sepakat? Ya, baik. Yang sekarang kita ambil tentang bagaimana mengatasi keterlambatan dalam hafalan. Pernah merasakan ini enggak? Belum saya sampaikan, bagaimana bisa pernah? Ya sudah, karena sudah tahu semuanya, saya tutup saja. Pernah merasakan ini enggak? Ya, waktu menghafal orang lain cepat, ini kok saya 1 ayat lama gitu, ya kan? Padahal udah diulang-ulang gitu kan? Ulang. Orang lain 10 menit apa, saya sehari belum hafal gitu. Bukan saya, ada yang belum hafal gitu kan sehari. Ada pernah begitu? Baik. Tapi yang menarik, ada yang sehari, semalam Dr. Baul punya saudaranya, itu 1 hari Ali Imran hafal dalam sehari. Ada yang demikian. Kalau kita di karantina lebih dahsyat lagi. Ada dari 0, 30 hari itu bisa khatam Quran 30 juz. Ada yang sehari 2 juz hafal Quran. Ya, lebih dahsyat lagi. Nah, saya ingin masuk kepada yang satu dulu, yang lambat dulu. Gini. Lambat itu dalam pandangan manusia. Dari kitanya, sudut pandang manusianya. Kalau ingin menghafal Quran, maka keluarkan semua petunjuk hadisnya, termasuk ayat Qurannya. Di antara petunjuk itu mengajarkan pada kita demikian. Kalau ada orang yang berusaha menghafal dan mengulang-ulang, tapi merasa kemudian belum cepat hafal, maka biasanya Allah ingin memberikan hadiah 2 hal kepada dirinya yang belum tentu diberikan kepada orang yang merasa cepat menghafalkan Qurannya. Apa 2 hadiah itu? 1, ingin menambahkan pahala kepadanya yang menghapus dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sebelumnya, sebelum Allah mudah menanamkan Quran pada jiwanya. Kadang begini, ada orang yang selama ini sibuk terus pengen menghafal, ya kan? Allah nggak bikin cepat langsung hafal tuh, tapi dibuat dulu berkali-kali, berhari-hari. Nah, itu jadikan cara melihatnya begini, kamu kemana aja selama ini, ya kan? Boleh jadi ada kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan, kekurangan-kekurangan yang pernah dilakukan. Nah, masih ingat bukankah 1 huruf di 10 kebaikan? Kalau orang baca, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sekali baca hafal selesai, cuma dapat sekian huruf kalikan. Tapi bagi Anda yang mengulang, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, berapa banyak pahalanya? La raiba fihi, la raiba fihi. Jadi singkatnya, kalau ada ayat yang sedang Anda hafalkan, merasa kurang cepat dihafalkan, boleh jadi bukan karena kurang cepatnya, karena inginnya Allah melimpahkan pahala dulu pada Anda sebelum memudahkan Anda menghafalnya. Jelas? Karena itu saya sarankan, sebelum menghafal Quran, niatkan pula ibadah ini di antara pahalanya untuk mengalir kepada orang tua kita. Sehingga ketika kita mulai menghafalkannya, kita menikmatinya. Walaupun terasa agak lambat, pahala banyak mengalir, mungkin yang diinginkan oleh Allah, cahaya itu mengalir pada orang tua yang telah meninggalkan kita dulu. Paham? 2, Allah menginginkan kita lebih kuat mendapatkan ayat yang dihafalkan itu, bukan sekedar hafal sesaat dan berikutnya hilang. Karena itu biasanya ada seseorang yang ketika diminta menghafal, orang melihat seperti lambat. Padahal di sisi lain Allah ingin menguatkan kekuatan ingatannya, sehingga menajamkan hafalan itu sehingga tidak mudah dilupakan dalam hidupnya. Jelas? Nah, jadi kalau sedang menghafal Quran, tiba-tiba merasakan, oh kok saya susah begini, jangan dianggap itu, hilangkan semua persepsi itu, datangkan keterangan hadisnya seperti yang tadi saya sampaikan. 1, rasakan Allah ingin melipat gandakan pahala dulu sebelum memudahkan menghafalkannya, dan yang kedua, Allah ingin menajamkan kekuatan ingatan di ayat yang sedang kita hafalkan itu sebelum memudahkan yang lainnya. Karena sifat ini tidak akan terjadi di semua ayat. Tidak akan terjadi. Saat menghafal Quran itu ada ayat yang mudah, gitu kan? Enak, nyaman, gampang, tiba-tiba ada yang agak lama, tiba-tiba ada yang lama sekali. Tuh, gak semuanya. Dan yang paling dahsyat, ada yang awalnya susah, kesananya gampang semua. Ada ibu yang ngajak anaknya untuk menghafal Quran, ibunya sudah punya mungkin 3 atau sampai 5 juz, anaknya masih 0, diajak aja. Ibunya pengen jadi menghafal Quran, hafizah. Anaknya terserah Allah kasih berapa, yang penting ikut gitu. Untuk menaati ibunya, Begitu menghafal, anaknya susah, ibu mulai lancar, awal-awal. Tapi hari ke-27, anaknya hafal Quran 30 juz, ibunya setelah 30 hari belum selesai 30 juz. Ada rahasia apa di dalamnya? Nanti pertemuan berikutnya saya sampaikan. Ya? Baik. Semoga Allah meridai kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita yang merubah diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang pertama, kita telah mendirikan Akademi Dakwah Islam bagi anak-anak muda yang ingin belajar. Di dalamnya kita fasilitasi dan insya Allah berlangsung secara gratis, dan di dalamnya ada pengetahuan-pengetahuan besar.
Yang spesifik dengan saya belajar, kita seleksi, insya Allah ada 20 orang. Kalau Anda mendaftar, sudah masuk, nanti akan saya seleksi. Dan itu akan tinggal dengan saya, akan belajar dengan saya, dan gratis ke semuanya. Dan nanti kita juga akan bawa ke beberapa masyayikh di Timur Tengah untuk pendalaman. Yang perempuan, insya Allah di awal tahun depan, karena saya menyiapkan tempatnya dulu, karena kami biayai semuanya, untuk tempat tinggal dan sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti bisa pulang kembali ke tempat masing-masing, dalam keadaan sudah bertambah keilmuannya. Yang kedua, mohon doa juga dari Bapak Ibu semuanya, kita sedang menyempurnakan pesantren. Alhamdulillah untuk asrama sedang finishing, guest house sudah selesai. Saya menunggu masjid dulu, ini masjid mungkin Ramadan baru selesai. Kalau masjid sudah selesai, baru saya akan undang beberapa dari Bapak Ibu yang sudah masuk kelas itu di Mira, untuk bisa belajar di sana, mungkin di akhir pekan ya, seperti yang ini pada datang tuh bisa belajar nginap di sana, bisa menikmati juga apa yang sudah dibangun di sana sebelum nanti anak-anak formal masuk. Di 2024 sudah formal masuk, sebelum itu kita akan isi dulu untuk kegiatan-kegiatan gratis. Saya nggak bisa minta apa-apa karena itu kan wakaf dan saya memang tidak terbiasa minta apapun. Silahkan bawa bekal masing-masing, tidak ada masalah. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Kita bangun dulu sampai selesai dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dari Sumbar satu bis itu berapa orang? 32. Nanti tolong dari jumlahnya semua itu disampaikan pada staf saya yang di Uwah Corner di luar. Nanti Bapak Ibu yang dari Sumbar yang pakai bis akan dihadiahi masing-masing seorang satu paket buku berisi 6 buku untuk dibawa ya. Dibawa pulang. Nanti tolong dihubungi ya supaya nanti disiapkan jumlah dan kesesuaiannya. Mungkin harus ngambil dulu dari tempat pusatnya karena baru disampaikan. Mohon berikan izin saya mudah akses untuk keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.